Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raningsih Horikotul Anissa. Nama saya Suli Sutriana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi perubahan perilaku. Perilaku. Timbulnya perilaku pada diri seseorang tidak mudah untuk diartikan atau diuraikan secara langsung karena terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku pada diri seseorang. Bagi orang yang sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan, setiap perilaku yang dilakukan dan diperhatikan oleh orang lain memiliki arti atau makna tertentu, yang dalam bahasa Inggrisnya berbunyi the meaning behind the behavior. Namun, tidak semua makna yang terkandung dalam perilaku seseorang dapat dimengerti oleh semua pihak. Seperti contoh, dokter tidak mengerti bagaimana perilaku dukun dalam menangani pasiennya. Perilaku didorong oleh adanya motif. Nah, motif di sini dapat berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit terjadinya sesuatu. Seseorang akan terdorong dan terangsang setelah disadari akan adanya kebutuhan dari dalam diri seseorang tersebut. Nah, kita memasuki pada proses adopsi. Proses perubahan perilaku adalah adanya suatu ide atau gagasan baru yang diperkenalkan kepada individu dan yang diharapkan dapat diterima oleh individu tersebut. Seorang ahli ilmu sosial, Rogers, menamakan teorinya sebagai teori innovation decision process, yang diartikan sebagai proses kejiwaan yang dialami oleh seseorang sejak menerima informasi atau pengetahuan tentang suatu hal yang baru sampai pada saat ia menerima atau menolak ide tersebut. Rogers dibantu oleh rekannya Smokers mengemukakan bahwasanya proses adopsi melalui 5 tahapan. Yang pertama yaitu awareness. Pada tahap ini, seseorang sadar akan adanya sesuatu tingkah laku yang baru. Seperti contohnya, pentingnya penggunaan masker untuk mencegah terjadinya penularan dan penyebaran virus corona. Yang kedua, interest. Pada tahap ini, seseorang mulai tertarik akan adanya pengetahuan dan tingkah laku yang baru. Seperti contohnya, seseorang cenderung mengikuti berita atau membaca hal-hal tentang pentingnya penggunaan masker di era pandemi. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, tahap ini seseorang akan menilai pengetahuan atau tingkah laku baru tersebut itu membawa keuntungan atau kerugian pada dirinya sendiri. Kemudian tahap yang keempat yaitu adalah trial, atau setelah melakukan penilaian, seseorang akan mencoba tingkah laku baru tersebut. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang kelima yaitu adoption. Setelah seseorang mencoba, dia akan menyukainya dan orang tersebut akan menganut tingkah laku baru tersebut. Namun, ada beberapa pendapat lain yang mengemukakan bahwasannya setelah tahap trial atau tahap keempat, seseorang akan melakukan tahap evaluation kembali, yaitu untuk menilai apakah tingkah laku yang ia coba itu memberikan keuntungan atau kerugian pada dirinya sendiri. Bagi para tenaga kesehatan, kita dapat mempermudah terciptanya proses adopsi. Berikut ini hal-hal yang dapat kita lakukan. Pada tahap awareness, kita dapat menggunakan media sosial atau media komunikasi seperti pamflet, video, spanduk, ataupun media komunikasi lain yang bertujuan untuk membuat masyarakat sadar akan adanya perilaku kesehatan. Pada tahap interest, selain menggunakan media komunikasi, juga harus dibarengi dengan informasi yang lebih lanjut. Pada tahap ini, tenaga kesehatan dapat melakukan kunjungan rumah, diskusi, demonstrasi, seminar, atau hal-hal lainnya. Kemudian pada tahap evaluation, pada tahap ini, seseorang mulai menilai perilaku tersebut. Apakah perilaku tersebut memberikan dampak positif atau negatif. Seseorang membutuhkan adanya dukungan mental maupun sosial yang dilakukan oleh tokoh masyarakat baik formal maupun informal, keluarga, dan lingkungan sosial. Trial. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa tingkah laku yang ia coba tersebut memberikan dampak yang besar. Nah, di tahap ini, tenaga kesehatan harus tetap memberikan dukungan
baik mental maupun sosial. Dukungan yang dilakukan dapat melalui komunikasi-komunikasi untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam melakukan perilaku baru tersebut. Model kepercayaan dalam kesehatan atau health belief model. Salah seorang peletak dasar-dasar ilmu perilaku yang bernama Kurt Lewin menyusun sebuah konsep health belief model berdasarkan konsep psikologi topografis. Menurut beliau, perilaku atau tindakan merupakan hasil dari beberapa faktor yang ada di ruang kehidupan atau life space seseorang. Secara sederhana, kepercayaan kesehatan yang disusun oleh Rosenstock dan Bloom dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar tersebut, terdapat beberapa unsur yang melatar belakangi. Di antaranya ada pendidikan, penghasilan, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan keadaan sosial budaya. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat mengaruhi perilaku individu di bidang kesehatan. Di antaranya, yang pertama adalah faktor manfaat dan kerugian. Seseorang akan menganut perilaku baru apabila dia percaya bahwa perilaku baru tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya. Misalnya, perilaku baru yang dianut ialah memeriksakan diri ke klinik atau puskesmas untuk diperiksa terhadap adanya penyakit di paru-paru. Nah, sebelum orang tersebut pergi ke klinik, maka orang tersebut akan menimbang manfaat dan kerugian terlebih dahulu, baik dari segi emosi, sosial, maupun ekonomi. Yang kedua, ada kepercayaan dan kesiapan mental. Berperilaku atau tidaknya seseorang dalam bidang kesehatan ternyata dipengaruhi juga oleh kepercayaan terhadap kesehatan dan kesiapan mentalnya. Misalnya, kepercayaan bahwa dia peka atau dapat terkena suatu penyakit seperti TBC. Setelah orang tersebut merasa bahwa dirinya dapat terkena TBC dan manfaat pergi ke klinik sudah diyakini, maka akan muncul kecenderungan dalam orang tersebut untuk berperilaku pergi ke klinik. Faktor yang ketiga yaitu hambatan. Setelah seseorang mengetahui manfaat pergi ke klinik dan percaya serta siap mental, maka hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemungkinan adanya hambatan untuk pergi ke klinik. Hambatan yang dirasakan dapat berasal dari emosi atau kejiwaan, sosial, ekonomi, serta jarak dari rumah menuju klinik atau tempat pemeriksaan. Faktor yang keempat ialah latar belakang. Latar belakang di sini merupakan latar belakang kehidupan atau pengalaman-pengalaman yang pernah didapat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perbedaan latar belakang meliputi pendidikan, penghasilan, norma-norma, nilai-nilai, kebiasaan, dan keadaan sosial budaya. Faktor yang selanjutnya yaitu sarana. Tersedianya sarana kesehatan akan berpengaruh terhadap munculnya perilaku seseorang di bidang kesehatan. Sarana kesehatan meliputi adanya puskesmas, tenaga kesehatan, dan peralatan medis lainnya. Permasalahan akan muncul apabila seseorang sudah mengerti manfaat puskesmas, keyakinan dan kesediaan mental yang tinggi, serta mempunyai latar belakang positif terhadap puskesmas. Namun, jika di daerahnya tidak terdapat puskesmas yang dapat dimanfaatkan, maka orang tersebut tidak akan berbuat banyak. Jadi, pada kondisi seperti ini tidak akan muncul perilaku kesehatan. Faktor yang terakhir yaitu cetusan atau cue to action. Faktor pencetus memegang peranan penting untuk memunculkan perilaku kesehatan, terutama untuk memanfaatkan sarana kesehatan. Misalnya, seseorang yang bertempat tinggal di daerah yang memiliki sarana kesehatan lengkap, akan tetapi orang tersebut belum pernah memanfaatkannya. Pada suatu saat, orang tersebut pergi ke dokter atau puskesmas untuk meminta tolong karena anaknya sakit. Dalam hal ini, anak yang menderita sakit itu menjadi faktor pencetus seseorang untuk mau memanfaatkan sarana kesehatan. Sekian pemaparan materi tentang strategi perubahan perilaku dari kami kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.